Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, berlangsung selama 5 tahun. 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta yaitu Hendrik Semiside yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Pandirkapten meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun Semiside berhasil meyakinkan Ratu Ageng Patih Danorejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Semirset pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tanglerejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Ponorogo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selerong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam perang suci. 15 orang pangeran bergabung dan Diponegoro ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sinantan Alibasa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka, bertempat di puluhan desa pangeran. Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika masih penghujan, sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata masing-masing pihak. Menggunakan mata-mata kurir dan penjelajahan untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik museum dibangun. Hutan Yogyakarta, sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan evakuasi di kalangan masyarakat maupun milisi Ponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal Kochmenet
menerapkan taktik bantang stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Tokoh-tokoh 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton, malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan, lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Ia lebih memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengorbankan perang yang berlangsung selama 5 tahun. 2. Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro, namun kemudian berubah pada tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dengan penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. 3. Sentot Alibasa Prawirodirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Daendels, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengorbankan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak, sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. 4. Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826, bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi Komandan Genil sampai dengan tahun 1830 dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro. Namanya digunakan atas salah satu benteng di Bukit Tinggi yang menjadi titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol di Minangkabau. 5. Hendrik Semisaid. Hendrik Semisaid adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono IV yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Semisaid menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin kreator. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakan dari Semisaid. Kedudukannya sebagai menyebab meletusnya perang Jawa sangatlah besar. Akhir perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan kedudukannya kepada Belanda,
kecuali Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut sepenuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton.